Ya, oke. Jadi kita akan lihat contoh-contohnya ya. So ini, nah stepnya, ya ini step-stepnya. Jadi kita akan menggunakan Excel tanpa bahasa pemrograman ya. Jadi kita hanya menggunakan fungsi-fungsi Excel dan fitur-fitur yang ada di Excel. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Mungkin kalau ada bisa sekalian dibuka file yang sudah dikirimkan ya. Terus ini bisa di copy ya atau di print screenshot atau ya nanti kita share ya belakangan ya. Stepnya ada 10 tapi ini ada step 7, 8, 9, 10 ini additional ya. Oke, jadi gambarannya saya akan buka lagi yang file yang ini contohnya ya. Oke, jadi grafik dinamis ini gambarannya seperti ini ya, seperti ini. Ini bisa kelihatan nggak ya? Ada salah satu yang bisa ini. Saya khawatir ini yang kelihatan apa ini ya? Excel atau PowerPoint? Yang terlihat Excel, Pak. Excel ya, oke Excel ya. Oke, ini ada grafik ya. Kita kan bikin bergeser itu dari datanya seperti ini ya. Ini datanya. Nah, data itu kita buat grafik, terus ininya bisa bergeser. Kita lihat ini. Nah, jadi dia geser sesuai waktu. Biasanya itu fungsi waktu ya. Jadi kalau salah satu ada data waktu, tanggal ya, biasanya data transaksi. Ini untuk lebih mudah ngelihat aja formatnya ya, formatnya. Nah ini datanya yang kita ambil adalah contohnya data saham ya, posisi keuangan, laporan posisi keuangan. Mungkin buat orang yang biasa jual beli saham, dia mau ngelihat ini perubahannya. Jadi datanya ini sudah dibikin sampai tahun 2050 ya, 2050. Terus dia mau lihat ini kapan harga, nah, ini nanti piutang usahanya nih pihak ketiga ya, tanggal berapa dia di posisi berapa gitu ya. Nah, ini contohnya, ini hanya contoh, cuma aplikasi lainnya bisa banyak ya, bisa data apa forecast, cuaca ya kan, terus pasang surut air lain-lain banyak ya. Akhirnya yang fungsi salah satu fungsi waktu kita bisa bikin bergeser, artinya dari sekian banyak data, katakanlah tadi ini ada dari tanggal 31 Maret 2017 sampai ke 31 Desember 2050 itu ada sekitar 136 data. Tapi kadang-kadang untuk window-nya kita nggak perlu ngelihat semua gitu ya. Kita cukup perlu misalnya sekitar 20 data. Nah, ini yang kita akan latihan ya. Ternyata cuma 20 data, terus nanti kita bisa geser. Nah, jadi grafiknya bergeser. Kita berdasarkan kebutuhan aja. Jadi seberapa besar ya window-nya yang kita butuh lihat. Nah, oke. Oke, kalau bisa sekalian dibuka ya filenya, saya akan share mulai dari awal lagi. Oke, sekarang bisa dilihat ini ya. Ini terima nggak nih file yang seperti ini? Bisa. Ada salah satu ini Mbak ininya, Mbak Vivinya lagi berhalangan ini. Yang sekarang tampil apa ini? Excel ya? Iya, Pak, Excel. Excel yang ada data ya. Oke. Ini contohnya tadi, ini contoh kita akan buat dari awal ya, dari awal seperti apa ya step by stepnya tadi ya. Terus saya coba ini copy ya, saya coba copy. Nah ini step-step yang tadi ini. Ya. Copy. Oke ya. Nah, ini kita akan coba dari awal ya. Jadi kita prepare lookup data list. Nah, lookup data list itu yang ini ya. Kita kalau punya data ini,
datanya bentuk tabel. Tabelnya, kalau tabel itu selalu formatnya seperti ini ya. Ada baris, ada kolom. Nah, ini tabel. Setiap tabel itu kita bisa look up data nanti. Jadi intinya semua data yang bentuknya tabel, kita akan bisa lihat secara 2 dimensi. Kebanyakan orang masih belajar itu 1 dimensi ya. 1 dimensi itu maksudnya dia apakah baris saja, satu aja seperti ini, ya satu-satu ya per baris, ya kan? Atau kolom aja. Ini kolom baris dan kolom gitu ya. Jadi satu-satu. Tapi bisa juga sebenarnya kita ngelukapnya 2 dimensi ya. 2 dimensi ini ada baris, ada kolom. Jadi kita akan bikin indeksnya nanti selalu kita buatnya dua dimensi ya, ada baris dan kolom. Nah ini untuk index match-nya nih. Rumus index match-nya kita akan bikin dua dimensi ya. Jadi ada barisnya, ada kolomnya. Jadi nanti kita lihat yang mana yang bersesuaian. Oke, yang kedua ini apply lookup formula. Oke, jadi pertama stepnya kita bisa mulai dari sini misalnya. Jadi yang pertama kita akan buat dulu data tanggal ya dari datanya ini kan. Yang akan kita geser adalah tanggal biasanya ya. Kalau ini kan biasanya nggak bergeser ini ya. Ini adalah kriteria-kriterianya. Karena kita cara kopinya bisa kita klik di sini ya. Klik di B5 terus Ctrl Shift dan arrow ke kanan ya. Nah, jadi langsung terus kita copy, terus kita pindah ke sini, terus di paste-nya kita paste-nya pakai yang spesial ya. Paste yang spesial. Terus ini paste spesial, value, dan jangan lupa ditranspose. Ditranspose itu adalah mengubah dari kolom jadi baris gitu ya. Karena bentuknya tadi ke kanan, ini mau jadi ke bawah gitu. Jadi ditranspose, jangan lupa. Oke. Nah, tadi formatnya tanggal di sini jadi berubah, general, nggak masalah ya. Ini kita ambil datanya nih. Ini untuk data awal yang akan bergeser tadi ya. Nah, ini kita tinggal ganti formatnya aja. Format cell. Nah, ini kita ganti ya, date ya, formatnya date. Date-nya terserah, bebas, mau pakai hari boleh, hanya tanggal, bulan, dan tahun aja boleh ya, seperti ini. Oke. Nah, ini data keseluruhan ya secara umum, karena biasanya laporan data keuangan itu untuk saham ya, dia per 4 bulan ya, quarterly ya. Oke, dari Maret, Juni hanya ini. Jadi enggak semua. Nah, kita mau ngelihat ya. Nah, ini kita bisa kasih nomor ya. Kita bisa kasih nomor. Nomor ini akan sangat ngebantu sekali. Bikin nomor urut banyak caranya. Cuma ini salah satu yang biasa saya pakai, cuman 1 dan 2, terus saya blok, terus saya klik, double klik. Nah, ini udah langsung jadi ya. Kita lihat ke bawah ternyata ada 136 data. Ya. Dari 31 Maret 2017 sampai 31 Desember 2050 ada 136 data. Gitu. Oke. Nah, biasanya kita akan bikin satu-satu nanti. Jadi kriteria ya, kriterianya di sini. Yang kita mau ambil apa dari data ini ya. Misalnya ini ada data aset, aset lancarnya, kas, tara kas, ya kan. Ini kriterianya nih. Jadi caranya banyak ya, caranya banyak. Salah satunya kita pakai data validation ya. Data validation itu ada di data ya, di data. Terus kita ambil data validation. Nah, data validation ini bisa ngambil dari sheet yang sebelahnya ya. Nah, kita ambil yang list ya. Oke, kita ambil kriterianya dulu. Nah, data validation-nya kita ambil di sini. Ini bisa kita control shift dan arrow ke bawah ya. Jadi kalau control dan shift itu untuk milih ya. Nah, ini. Jadi kita bisa. Nah, ini untuk kriterianya.
Kalau mau tulis manual juga boleh ya. Tapi kalau tulis manual dia harus sama persis ya. Oke. Nah, di sini yang step nomor 2 ini kita akan apply lookup formula. Yang kita pakai adalah index match 2 dimensi ya. Index match 2 dimensi. Kita akan buat index match 2 dimensi. 2 dimensi ya. Nah, jadi index match 2 dimensi ini kita lihat gimana caranya ya. Jadi ada 2 kriteria, maksudnya 2 dimensi itu adalah 2 kriteria. Jadi kita akan nyamain tanggal 31 Maret 2017. Ini kriteria pertama dan kriteria keduanya ini aset lancar. Atau kalau ini kas dan setara kas. Jadi kalau dilihat di datanya tanggal 31 Maret 2017 dan kas setara kas. Berarti dia akan ngambil data yang ini ya. Jadi barisnya di lookup dan kolomnya di lookup juga pada waktu yang bersamaan. Oke. Ya, rumusnya berarti kita bisa pakai indeks ya. Terus, nah array itu adalah bilangan range ya. Kita akan bikinnya 2 dimensi jadi gini. Nah, lihat kotaknya ya. Bisa pakai Ctrl Shift arrow ke kanan, terus langsung Ctrl Shift-nya nggak usah dilepas, lanjutin ke bawah, pilih ya. Oke, ini untuk indeksnya. Terus kita akan match-nya 2 kali ya, match 2 kali. Pertama kita akan match dulu yang baris ya, yang akan jadi baris. Ini akan jadi baris. Nah, kita akan look up value yang baris yang ini ya, yang dari datanya ya. Nah, lookup array-nya untuk dikuncinya belakangan ya, belakangan aja datanya dikunci, oke. Terus kita akan ambil dari sini. Ini match yang pertama ya. Oke. Ini datanya sudah ada. Nah, di sini kita ambil yang 0 ya atau false ya. False boleh, 0 boleh. Nah, match yang dengan kriteria 0 di belakangnya itu artinya dia match-nya itu sama persis ya. Jadi zero tolerance, nggak boleh ada kesalahan, beda dikit ya. Oke, yang kedua, nah match yang kedua ini adalah kita akan nyamain dari kolom. Kolom itu tadi dari indeks yang pertama ini ya, itu adalah tanggal ya. Kita lihat. Nah, lookup array-nya adalah tanggal nih. Jadi match itu kan kolom. Kalau di data yang, nah kita mulainya selalu dari yang sama ya, dari kolom A. Oke. Oke, jadi strukturnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Coba dilihat ini. Nah, ini indeks. C9 adalah yang ini karena datanya adalah data baris ini, data baris. Dan yang kedua ini akan selalu kolom ini. Jadi kolom itu tanggal dari data tabelnya adalah tanggal, kolom ada di tanggal. Maka kita akan taruh di match yang kedua ya. Nah, setelah ini sebelum kita tarik ke bawah, jangan lupa kita ini ya, lock ya, kunci. Mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Oke. Nah, ini tidak berubah dan B10 ini akan berubah. Oke. Nah, ini kas dan setara kas. Tapi kalau kita kasih aset lancar atau mungkin ada yang lain gitu ya. Nah, untuk mencegah nanti terjadi error ya, kita bisa tambahin di sininya if error ya. If error, maka dia nilainya 0 gitu ya. Nah, karena kita akan buat, nah ini kita bisa tarik datanya. Nah, ini berarti untuk dana yang dibatasi ya, untuk kriteria yang ini itu datanya nggak ada gitu. Oke, kalau aset lancar tadi nggak ada juga. Ya.
Nah, kalau yang ada kas dan setara kas ya. Nah, ini kalau nyari yang seperti ini kan agak susah ya. Nah, kebetulan kalau saya punya add-ins ya. Add-ins ini untuk bikin drop down list ya. Drop down list. Jadi saya bisa ambil ini contohnya. Oke. Saya bikin yang karena pakai add-ins ya, jadi cepat. Oke. Nah, oke. Nah, ini bisa di searching ya. Nah, kas dan setara kas. Nah, ya kan? Saya bisa ganti ininya juga, rumusnya ini bisa diganti nih. Saya ganti ke yang atas aja ini. Bukan C9 tapi C8. Kita pindahin ke yang atas, yang ini saya delete. Oke, jadi ngaruhnya akan ke eh, yang atasnya, harusnya C8, A6, oh ini A5 nih, sorry maaf. Oke, ya ini dia, jadi ada nilainya ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ya, lookup array. Nah, untuk yang kedua itu kedua dari langkah yang, kalau langkah di sini berarti yang ketiga ya. Step yang ketiga ini adalah kita prepare scroll bar. Jadi data ini kita buat ini ngebantu aja ya. Kalau ada aset ini ya kan. Kita mulai dari yang kas setara kas saja. Ini ada angka. Nah, kita akan tadi kita nggak butuh data sebanyak ini 136. Kita cuma butuh window yang 20 ya, sekitar 20. 20 kita bisa bikin di sini, saya maunya nih 20 aja. 20 yang bisa saya geser nanti ya. Nah, rumusnya cuma rumus lookup aja nanti. Rumusnya cuma index match saja. Nah, untuk bergesernya kita pakai scroll bar ya. Itu caranya di developer ya. Kalau mau aktivasi menu developer ini lihat di customize ribbon. Ini ya, biasanya sih dia uncheck ya, di defaultnya nih tidak diaktifkan ya. Jadi kita bisa klik di sini, klik kanan ya. Di mana aja di sini, salah satu di sini boleh customize the ribbon. Terus klik developer ya, developernya sudah ready. Kita bisa klik dan kita bisa insert. Itu pilihnya yang form controls. Ini tanpa makro ya, tanpa Visual Basic, tanpa bahasa pemrograman. Jadi kita ambil di sini ada scroll bar. Oke. Scroll bar ini kita pilih ya. Nah, ini bisa vertikal, bisa juga horizontal. Nah, ini kita bikin tadi. Nah, scroll bar. Nah, ini scroll bar ini buat geser tadi. Ini dia. Ini buat milih. Nah, ya kan? Nah, ini buat geser. Ini bisa berfungsi. Nah, ini kita klik kanan scroll barnya. Di sini ada format kontrolnya. Nah, minimum value-nya kita akan ngacu dari yang nomor ini tadi. Nah, nomor ini ya. Paling bawah itu kan 136 ya. Dengan data pertamanya 1, maka kita akan buat supaya nanti ini geser window-nya ya. Jadi ikutin aja dulu nanti supaya bisa lihat overview keseluruhan ya. Kita ulang lagi, kita klik kanan di scroll bar-nya ini, terus kita klik form control, minimum value-nya kita ganti 1. Kenapa? Karena tadi ini minimum value-nya ini angkanya di sini 1. Nah, maksimum value-nya itu maksimum dari nilai yang ini dikurangin ya, dikurang angka 20 ini karena kita maunya 20 aja. Satu grafik itu 20, window-nya 20 aja, tanggalnya 20. Dikurangin tapi ditambah 1 ya. Berarti kalau rumusnya 136 dikurangin 20 ditambah 1. Berarti 117 ya. Ini generalnya ya.
Jadi ininya 1, ininya berarti 117 ya. Nah, sel link ini kita klik itu di mana aja sih bebasnya. Kita contoh di sini di K9. Nah, sel link ini akan melempar data ya dari pilihan yang ada di scroll bar. Nah, jadi ini 1, dia akan ngasih nilai 1 paling mentok posisi scrollnya ini di kiri, dia akan menghasil angka 1 dan kalau mentok kanan 117. Nah, nanti ada pertanyaan kenapa kok 117 ya gini. Oke, jadi di sini kita akan bikin rumus dulu ya. Nah, yang 1 di sini itu kita akan buat sama dengan yang ini. Jadi paling kiri, jadi ngebayanginnya grafiknya itu grafik paling mentok di kiri itu sama dengan yang ini ya, indeks yang ini. Pilihan dari scroll barnya. Nah, gitu. Sama ya. Ini kita kasih warna dulu. Oke. Nah, kalau mentok dia 117 ya kan, kita akan lihat. Maka berarti ini kita bikin rumusnya yang di baris yang berikutnya ini berbeda dengan yang di atas ya. Kalau di atas itu kan cuma sama dengan aja. Pokoknya sama dengan yang ini. Sedangkan yang di kedua itu sama dengan ini tambah 1 gitu. Nah, disinilah nih jantungnya dari materi kita pagi ini tuh ya ini bikin scroll bar ini ya. Nah, ini. Nah, lihat kalau kita mentok di 117, maka ininya berakhirnya di 136. Jadi sama dengan data kita ya. Oke. Nah, kita cuma butuh mindahin apa yang kalau kita pilih 1, nah data yang ini ya. Data yang ini kita pindahin ke sini gitu ya. Rumusnya juga sama, cuma pakai indeks saja ya. Indeks, ini kita mau tanggalnya dulu ya kan. Tanggal, terus match, lookup-nya yang ini ya. Nah, lookup arraynya yang nah, ini ya. Sekarang kita lock, jangan lupa di lock ya. Oke, nah ini kita bisa langsung autofill ke bawah, kita bisa format, ganti date. Ya, nah ini dia, ini tanggal. Tapi tanggalnya kan bergeser dinamis ya. Ini scrollnya, ngikutin scrollnya, ya kan? Nah, ini yang keduanya kita kontennya, value yang kita mau buat grafik. Karena kalau grafik itu ya value-nya yang diubah ya, bilangan yang diubah jadi grafiknya. Nah, ini kita akan match-nya sama ya. Sebenarnya cuma beda di kalau ini kolom B, ini kolom C ya. Jadi nah ini kan. Ini jangan lupa sebelum kita autofill ke bawah, mana yang perlu di lock ya, dikuncikan. Pakai F4 kalau pakai laptop kebanyakan, kalau pakai PC biasa F4 aja bisa. Nah ini kalau sudah ini kita udah scroll bar ini ya, udah sampai step yang keempat, lookup for slider data ini pakai ini. Yang kelima kita akan langsung bikin ya. Bikin chart itu ya gampangnya ya tinggal ini aja ya. Datanya ini tinggal langsung kita insert chart ya. Kita mau pakai ini ya biasanya line. Nah ini simple ya. Ini. Nah ini kita x aksesnya ya kita bisa ubah-ubah ini ya. Nah ini kita bisa select data lagi ya. Nah untuk horizontalnya kita bisa pilih maunya tanggal kan. Kita pilih ini. Nah ini udah sesuai tanggal. Ya kan? Nah, ini mau dikasih nama seriesnya boleh, enggak juga boleh. Kita lihat grafiknya. Nah dia udah bergeser ya. Gitu ya. Yang lain kalau masih kosong ya, datanya masih kosong ini. Data aktualnya 2000 sampai 2021 aja. Nah, ini
dan ini dinamisnya di sini ya. Jadi kita sesuai dengan window yang kita ini mau kita ganti ya ininya. Ini tinggal pilih-pilih aja di sini. Ganti apa? Tampilannya ya. Nah, maunya pakai warna hitam gini tadi. Boleh bebas ya. Nah, ini adalah data kas tarakas ya kan. Nah, gimana kalau kita ganti tadi? Misalnya yang ada ini nih piutang usaha pihak ketiga nih yang ada datanya nih. Kita ganti ya. Kita ganti di sini piutang usaha pihak ketiga. Pihak ketiga. Ya, pihak ketiga, piutang usaha pihak ketiga. Nah, ini ada angkanya. Nah, ini otomatis berubah ya. Jadi chartnya pun ngikutin ya. Dan yang disebut dinamis itu adalah slidernya ini ya, tadi slidernya. Oke. Jadi seperti ini ya. Dan semua yang data sifatnya transaksi tanggal itu biasa bisa kita pakai ya, aplikasikan yang seperti ini. Ya. Nah, satu lagi kalau misalnya kita mau tambahin ya, tambahin data yang muncul juga yang nilai maksimum nih. Jadi dalam windownya ini kan berarti datanya cuma 20 ya. Ini 1 Juni 2017 sampai ini adalah cuma 20 data nih. Dari 136 data yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita mau tambahin, ya kita bisa tambahin lagi di sini. Ya. Jadi nilai max-nya itu dari yang ini berapa. Nah, ini rumusnya bisa if ya, kita pakai if ya. Yang ini itu sama dengan max ya, maksimum dari nilai yang ada di sini. Maka dia akan sama dengan nilai yang ini, nilainya. Atau ya, kalau di grafik Excel itu kita bisa, ini dibutuhkan sekali nih error ini, NA. NA itu not available ya. Kadang kalau dalam perhitungan nggak dibutuhkan, tapi kalau dalam grafik dia jadi bermanfaat ya, NA ya. Nah, NA. Kenapa? Nah, ini kita lihatnya berarti maksimumnya di sini nih. Ini maksimum ya. Nah, kita bisa tambahin lagi ya dari yang ini. Kita bisa select lagi, kita bisa add lagi ya, tambah lagi nih seriesnya. Nah, misalnya kita kasih nama max, series value-nya ini. Nah, untuk buat grafik kalau NA itu ternyata dia ini dia masih tumpang tindih ininya apa ya, x axisnya ya. Oke, nah ini dia. Nah, cuma kita tampilannya mau diubah sedikit ya. Kita bisa pilih change chart type. Nah, ini ada nah ini ada dua ya. Ada dua. Kita bisa pilih yang satunya ini misalnya ini scatter ya. Nah, scatter. Ya kan? Ini ya, kita pilih lagi change start type dia secondary. Oke. Nah, dia jadi satu ya. Oh, idenya keklik. Maaf. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat ini titiknya, kita bisa kasih label juga kalau mau ya. Data label, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi sebenarnya Excel chart itu gampang ya, gampang sekali. Jadi tinggal kita mainkan aja datanya. Selama dia jadi data ya, datanya berupa numerik, angka, kita bisa ganti jadi chart. Nah, intinya untuk ngubah dia dinamis, itu rumusnya rumus lookup semua ya, index dan match aja. Nah, ini index dan match. Dari data yang format data yang seperti ini, yang dua dimensi ini,
kita ubah jadi yang seperti ini gitu. Ya. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Oke. Ini waktunya memang nggak lama ya. Kita udah mulai on time tadi. Saya jam 11 ada schedule juga ini. Ada kelas lain ya. Jadi saya nggak bisa extend lagi. Memang timingnya dibuat seperti ini ya. Oke. Jadi rumusnya nanti ini bisa saya kirimkan ya kalau mau bisa kirim via WA atau ini kalau mau dikirimkan rumus-rumusnya ini buat latihan. Jadi gambarannya seperti ini ya. Oke, ini tadi udah sampai ke sini nih. Jadi modifying chart, change criteria by drop down list ini tadi saya udah ini juga ya. Nah, ini contoh kita mau ngelihat perubahan data ya. Kalau kita mau beli saham akan lebih mudah ya. Jadi kita akan geser datanya. Window-nya ini datanya sebanyak yang kita mau ya. Kita mau cuma 10 data, silakan ya. Kita mau 20 data, silakan. Gitu. Oke, saya rasa itu aja materinya hari ini. Kalau dari Bursa Efek Indonesia, itu data, mau ambil data laporan keuangan, itu ada di sini ya. Dari perusahaan tercatat, terus di laporan keuangan. Di sini ya, ini. Di sini ada banyak ya. Kita mau semuanya juga bisa. Ini ada periodenya, bulan apa. Nah ini bentuknya, nah Excel. Nah ini contoh yang kita ambil ya. Contoh-contoh yang diambil ada 700 data ya. 700 perusahaan tercatat ya, untuk datanya. Atau ya bisa juga kalau diambilnya pakai Excel ya. Kalau ini akan satu-satu kita download satu-satu, save as. Nah, misalnya kita download manual, kita akan satu-satu downloadnya ya, sebanyak 700. Gitu. Kadang persiapan data itu kadang lebih lama daripada kita tadi ngolah data untuk jadi grafik ya, jadi grafik. Nah, bisa juga kita pakai, nah, kalau saya biasanya pakai aplikasi ya. Nah, ini kalau di sini download listnya saya mau sekitar 10 ya, 10 perusahaan. Nah, ini tinggal diklik aja, ternyata sudah jadi. Gitu. Sekarang kita lihat file yang di-download tadi. Nah, ini yang saya download secara manual tadi ada 2. Cara yang pakai aplikasi tadi ada 3. Nah, data-data ini tadi kalau dibuka, ya itu tadi hasil dari data yang ini ya. Datanya adalah data yang ini. Ya. Ini kalau dibuka itu data yang ini. Jadi compile, akhirnya data yang ini. Nah, ini kadang kita mau ngelihat seperti ini, ngelihat tren ya, itu butuh grafik. Oke. Ada waktu lagi mungkin cuma sekitar 3-4 menit. Jadi saya summary-kan dari step-nya ini 10 step yang ini. Kuncinya adalah di formula ini ya, index match, dan kita pakai scroll bar ya, home control untuk supaya kita bisa geser tadi ya. Lainnya kita bisa edit, grafiknya bisa kita edit dan sesuka hati ya, warnanya bebas ya. Terus sama format ininya. Basicnya sama seperti bikin grafik biasa. Nah, summary dari semua, kenapa sih kita bikin grafik ini? Semua ini cuma format ya. Ini seperti tanggal ini saya ganti formatnya mau general bisa. Nah, basicnya dari semua yang format itu adalah kebutuhannya untuk human ya, manusia ya. Kalau untuk mesin, untuk Excel-nya, untuk ngolah data sebenarnya nggak terlalu penting.
dia butuh beberapa aja. Misalnya kayak tanggal mungkin butuh ya format DD, MMM, YYY gitu ya. Tapi kalau mostly yang butuh format itu adalah manusia. Bentuk grafik berwarna, warnanya, format teks yang tampil, nah itu adalah formatnya. Dan manusia lebih butuh itu gitu untuk masuk ke otaknya. Dari bentuk yang seperti ini nggak cukup nih ya. Aduh susah nih bacanya nih ngelihatnya. Diubahlah formatnya. Nah, ini salah satunya ini. Sudah bentuk grafik pun maunya dinamis ya gitu. Nah, ini semuanya format ya. Format itu basically-nya untuk mata ya, konsumsi mata ya. Jadi mata kita yang melihat supaya masuk ke otak lebih cepat bagaimana itu analisanya. Jadi yang semua kita olah itu kebanyakan adalah mostly format dan tapi itu penting ya, penting karena metode ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, jamnya tepat ya, jam 10 kita mulai tadi, sekarang 10.39, 1 menit lagi selesai. Oke, saya rasa itu aja, saya tutup. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.